Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Citra Mandasari. Saya merupakan mahasiswi alih kredit S1 Kebidanan Universitas Kusuma Husada Surakarta tahun 2023, angkatan ke-7. Nah, pada kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Nah, nanti kita simak bersama ya videonya. Boleh komentar untuk perbaikan video berikutnya ataupun apabila ada yang kurang dalam pembuatan video yang saya lakukan ini. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Citra. Ibu dengan Ibu siapa ini? Ibu M. Bapak? Pak S. Oke, saya tutup dulu pintunya biar privasi kita lebih terjaga ya. Baik, ada yang bisa saya bantu? Saya mau konsultasi mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu, mempunyai momongan. Ya, berarti Bapak dengan Ibu ini kepengen jadi orang tua? Iya. Ya, untuk mempersiapkan diri jadi orang tua ya? Iya. Ibu segera bisa hamil, kemudian menjadi orang tua. Iya. Nah, sebelumnya sudah menikah? Sudah. Baik, saya akan tanya satu persatu ya, Ibu. Nama Ibu tadi? Ibu M ya. Umurnya? 21. Oke, nikahnya sudah berapa lama, Ibu? 2 bulan. 2 bulan. Agama? Islam. Sukunya, Bu? Melayu. Golongan darah? Oh. Oh ya, kemudian pendidikan terakhir? SMA. Pekerjaan, Bu? Rumah tangga. Kemudian alamatnya? Wajo. Oke. Nama Bapak tadi Pak S ya, Pak? Umurnya 2. Ya, agama sama ya, Pak? Ya. Kemudian suku bangsa, Pak? Bugis. Kemudian golongan darahnya Bapak? AB. Pendidikannya, Pak? SMA. Bapak bekerja? Ya. Swasta? Swasta. Kemudian oke, ada nomor telepon Ibu yang bisa saya catat? Ada tapi saya lupa, Bu. Bapak? Lupa juga. Baiklah. Jadi di sini tadi keinginannya ingin menjadi orang tua, mempersiapkan diri menjadi orang tua ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, memang penting bagi pasangan yang baru menikah untuk mengetahui persiapan untuk menjadi orang tua, yaitu diharapkan semua orang tua itu mengerti, memahami tujuan pengasuhan yang benar agar nanti membantu anak-anaknya dapat menjalani masa tumbuh kembang dengan baik, benar dan menyenangkan. Ya. Nah, jadi nggak asal tumbuh aja, nggak asal besar aja ya. Ya. Kemudian untuk perencanaannya itu harus komplit, perencanaan dari tahap keluarga, kemudian persiapan kehamilan, persiapan secara psikologis, persiapan keuangan. Nah, persiapan nanti kalau sudah melahirkan, menyusui anak, persiapan saudara kandung. Kalau ini bukan kehamilan pertama, tapi ini kan sudah masih kehamilan pertama ya, jadi aman. Kalau nanti sudah kehamilan kedua itu harus mempersiapkan dulu saudara kandungnya seperti apa agar bisa menerima calon adik barunya. Kemudian harus kompak secara suami istri, kelompok sosialnya, kemudian merencanakan hamil pertama, kemudian antara hamil pertama dengan hamil kedua dan seterusnya. Kalau memang mau lebih dari 2 itu harus diatur jaraknya, dan harus berhenti, kalau bisa harus berhenti pada saat usia ibu 35 tahun. Ya. Nah, kemudian cara mengasuh merawat anak yang benar itu seperti apa, kemudian memenuhi kebutuhan dasar anak, ASI, ASAH dan ASUH. Nah, sampai di sini bingung, Bu? Enggak ya? Jelas, Oke. ya. Nanti untuk persiapan kehamilan, kalau ibu nanti mau hamil itu harus ada persiapan fisik dulu. Mulai kita memeriksa tanda-tanda vitalnya, tensinya, nadinya, semuanya bagus atau enggak. Kemudian status gizinya. Ya. Status gizi itu kalau biasanya ini karangannya diukur, timbang berat badannya diukur. Ya. Kemudian cek darah rutin, kemudian cek urin, air kencingnya, air pipisnya. Ya. Kemudian pemeriksaan lain kalau memang diperlukan. Nah, persiapan gizinya, Bu, harus cukup. Konsumsi makanan yang bergizi, seimbang, yang sayur, yang proteinnya, karbohidratnya, kemudian tablet tambah darah dan asam folat untuk persiapan kehamilan. Ya. Dan kalau bisa mengunjungi tenaga kesehatan yang terdekat dengan rumah untuk mengecek apakah ibu mengalami kekurangan energi protein atau tidak, atau kekurangan energi kronis atau tidak, yang biasanya kita ukur lingkar dengan kirinya. Ya. Nah, kemudian harus cukup minum air putih 8 gelas sehari. Kemudian kurangi minum teh, kalau bisa dihindari. Terus minum kopi, dihindari setelah makan. Nah, kemudian batasi garam, kurangi gula, kurangi lemak, kurangi minyak. Ya. Nah, kemudian imunisasinya harus lengkap, Pak. 5 kali imunisasi TT untuk istrinya ya, Pak ya. Kemudian kesehatan gizinya juga harus terpenuhi. Nah, persiapan psikologisnya untuk jadi orang tua, ada tantangan hidup, ada perubahan zaman, yang dialami orang tua nanti setelah menjadi orang tua. Jadi harus siap dengan segala kemungkinan. Kalau zaman dulu mungkin jadi orang tua bayinya gimana, terus kalau sekarang gimana, itu kan perubahan zaman. Kemudian tentang keuangan finansial. Jadi untuk
hamil itu kan harus lebih banyak Pak porsi makannya. Orang hamil itu 6 kali sehari porsi makannya. Nah, kalau kurang dari itu nanti dikhawatirkan kekurangan gizi. Nah, otomatis makan 6 kali sehari ini kan menambah biaya. Di bagian situ saja sudah bertambah biaya. Apalagi nanti untuk persiapan kelahiran, biaya pemeriksaan, persiapan kelahiran, biaya perawatan bayi, biaya untuk tumbuh kembang bayi tadi, ya Pak ya. Jadi memang harus dipersiapkan secara matang keuangannya, finansialnya agar tercukupi nanti kebutuhan istri dan anak Bapak setelah lahir. Kemudian ada juga biaya yang tak terduga. Kita berdoa minta selalu sehat, selalu kuat. Tapi kita harus punya biaya tak terduga nih. Karena kita nggak pernah tahu kejadian ke depan seperti apa. Kemudian misalnya aja nih, tiba-tiba yang tadi direncanakan lahir normal maunya sesar. Nah, kebetulan nggak punya BPJS, otomatis perlu biaya tak terduga. Kemudian nanti setelah melahirkan, setelah menjadi ibu, nah itu gizinya harus lebih banyak lagi, tetap 6 kali sehari makannya. Karena apa? Karena mempersiapkan diri untuk menyusui. Ada mempersiapkan diri untuk menyusui dan lebih lelah lagi daripada saat hamil. Ibu akan sering bangun malam, bisa 5-6 kali satu malam, siangnya kurang istirahat, pastinya agak lebih kurang daripada biasanya. Dan menyusui itu nggak gampang Pak. Ini saya ambil. Nah ini perlu peran bantu dari suami, dari keluarga. Apalagi kalau sampai bayinya kembar. Ini belakang ibunya bakalan capek banget. Tapi ibu harus tetap semangat nanti ya, untuk menyusui bayi ya. Nah seperti ini. Ini harus siap mental ini. Karena ASI itu 6 bulan. Ya ASI doang, ASI eksklusif. Dan sampai umur 2 tahun. Oke, ibunya udah pintar. Kemudian kalau nanti punya saudara, anaknya itu harus disiapkan persiapan untuk si kakak. Jadi kakak dari awal ibu misalnya, ini udah hamil kembali misalnya, dari awal ibu hamil udah harus kasih tahu. Kemudian kalau misalnya bayi dalam kandungan udah mulai bergerak, si abang, si kakak harus dipegang. Ini loh adik dalam perut, terasa mas, sudah terasa kak. Nanti adik bentar lagi muncul ke dunia, bentar lagi lahir ke dunia. Jadi si adik, si kakak ini sudah dari awal sudah menerima keberadaan si adik dan belajar ditanamkan kasih sayang kepada si adik. Jadi bukan si adik datang bukan sebagai rival, bukan sebagai saingan, bukan sebagai seseorang yang akan mengambil segala hal milik dia, bukan, tetapi sebagai teman dan sebagai saudara, tempat berbagi, tempat memberikan kasih sayang. Jadi seperti itu. Nah, kalau USG misalnya ya, ini loh dek, ini loh kak gambarnya si adik nih di dalam perut. Nah seperti itu. Kalau periksa si kakak nggak perlu dibawa, supaya si kakak sudah melihat, oh ini loh adik aku dalam perut, jadi dia timbul rasa sayang. Nah, oke. Sampai di sini paham ibu, bapak? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Tapi saya nggak perlu mengulangi dengan bertanya seperti ibu guru. Nggak ada. Paham ya? Ya, paham. Oke. Kalau begitu nggak ada pertanyaan lagi? Oke. Syukur alhamdulillah kalau sudah mengerti. Ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu ya. Oke. Oh iya. Kok cepat banget ini? Udah soalnya perlu anak lagi. Oh iya baik. Terima kasih. Ya, sama. Iya baik. Saya cuci tangan dulu ibu, silakan. Ya.